Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Azhar Radiul Haq dengan NIM 2305121404206. Pada kali ini, sesuai penugasan mata kuliah Keamanan Data dan Informasi, saya akan membahas firewall dan penerapan simpelnya menggunakan JNS3. Sebelumnya, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu firewall. Firewall adalah suatu mekanisme sehingga suatu klien dari luar itu antara dilarang atau diperbolehkan untuk mengakses ke dalam jaringan atau klien-klien dan jaringan-jaringan turunan di bawah jaringan tersebut berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan. Firewall diposisikan antara jaringan lokal dan jaringan publik, serta bertujuan untuk melindungi komputer dari serangan dan secara efektif mengontrol koneksi data menuju dari dan melalui router. Kemudian, eh, firewall biasanya bekerja yang paling umum di antaranya adalah layer 3 dan layer 7 untuk total block menggunakan regex biasanya. Nah, firewall itu pada sederhananya merupakan merupakan seperti pos satpam di instansi atau perumahan. Jadi dia semacam melakukan pengecekan traffic yang masuk atau keluar dari gerbang tersebut apakah sesuai dari yang diizinkan atau tidak. Nah, firewall ini biasanya dapat berupa router atau dari firewall atau PC dengan software firewall. Nah, kemudian firewall itu didesain untuk mencegah atau mengizinkan trust data yang lewat, menolak layanan yang mudah diserang, mencegah jaringan internal dari serangan luar yang bisa menembus firewall setiap waktu. Oke, mungkin secara singkat firewall dapat dijelaskan dengan seperti itu. Nah, dengan penerapan sederhana di JNS3 ini, kita memiliki topologi jaringan kurang lebih seperti ini. Nah, topologi jaringan seperti ini yang terdapat satu router dan dua switch dan dua basic client. Cloud 1 ini merupakan penghubung dari topologi jaringan kita menuju internet luar atau public. Nah, sedangkan router ini nanti akan bersifat sebagai firewall kita untuk jaringan PC1 dan PC2 ini tadi. Nah, kemudian kita dapat melihat di cloud 1 ini tadi, configure, dia menggunakan Ethernet, sebagaimana PC saya terhubung di Ethernet, jadi dia bakalan semacam simulasi yang menghubungkan jaringan topologi jaringan lokal ini tadi ke Ethernet. Oke, kurang lebih seperti itu. Pada router ini tadi, kita akan menggunakan MikroTik. Kita mulai dari bawah, yaitu PC1 dan PC2. PC1 dan PC2. PC1 kita memiliki IP yaitu 192.168.1.1 dengan subnet mask 24 atau 255, 255.255.0. Nah, ini sesuai dari gambar yang mana kedua PC ini tadi akan memiliki satu IP 192.168.1.1 untuk PC1 dan 192.168.1.2 untuk PC2. Nah, itu untuk jaringan lokal, yaitu dari interface Ether 2 di router MikroTik ini tadi. Ether satunya merupakan uh, menghubung ke jaringan public, jaringan WAN. Kemudian kita dapat lihat di PC1 dan PC2. Oke, ini sudah memiliki IP yang masing-masing. Kita dapat melakukan pengecekan di IP PC2. IP-nya yaitu 192.168.1.2. Kita bisa cek PC1 dan PC2 terhubung dengan baik dengan melakukan ping. Oke, sudah terhubung dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan menyambungkan PC ini dengan router MikroTik kita.
Di router mikrotik kita ini tadi, kita memiliki dua interface secara sederhana, yaitu interface untuk public atau WAN dan interface untuk lokal yaitu LAN. Nah, kita bisa lihat dengan interface print, kita akan menggunakan Ether 1 dan Ether 2. Ether 1 ini tadi untuk ke cloud dan Ether 2 itu untuk jaringan lokal. Nah, kita dapat mengesetnya yaitu dengan interface IP address at address 192.168.1.254 dengan subnet mask 24 di interface call Ether 2. Nah, jadi ini nanti kita akan melakukan setting yaitu gateway di interface Ether 2 itu tadi 192.168.1.254, maka seluruh jaringan di bawah default gateway ini tadi akan memiliki range dari IP address 192.168.1.1 sampai 253, kurang lebih seperti itu. Karena 254 sudah didedikasikan untuk sebagai gateway. Nah, kita sudah punya DHCP client, yaitu dari Etherface 1. Ini sudah terhubung dengan internet. Ini merupakan IP untuk IP publiknya. Nah, sebenarnya kita bisa juga untuk melakukan setting IP DHCP server di LAN, yaitu Ether 2. Tapi untuk studi case selanjutnya, di studi case ini kita akan menggunakan IP statik aja yang sudah kita atur di PC1 dan PC2. Di PC1 kita bisa lihat di network settingnya. Di network settingnya itu ini kita atur dengan address ini, netmask dan gateway. Kemudian di PC2, itu juga kita lakukan setting pengaturan yang sama di IP ini 192.168.1.2. Oke, kurang lebih seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian setelah kita lakukan itu, kita bisa melakukan tes apakah PC yang ada di jaringan di bawah ini itu terhubung dengan router kita. Kita lakukan ping ke router kita. Nah, karena default gateway-nya 254, kita lakukan ping ke 254. Nah, kita sudah bisa untuk melakukan ping ke router. Kayak kurang lebih seperti itu. Nah, untuk melakukan ping atau untuk menghubungkan PC1 dan PC2 itu tadi agar bisa menggunakan LAN, nah kita perlu memerlukan NAT. NAT adalah Network Address Translation. Apa itu Network Address Translation? Network Address Translation itu digunakan untuk pengubahan baik source address ataupun destination address. Jadi paket data yang terkena Network Address Translation akan dirubah, ditranslasikan, diterjemahkan agar dapat dipahami sesuai dengan pengaturan yang sudah ditetapkan. NAT ini juga termasuk firewall. Ada dua action source NAT yang sering digunakan, yaitu masquerade dan source NAT. Nah, kita akan menggunakan apa namanya source NAT yang masquerade untuk mengganti IP lokal menjadi salah satu IP yang ada di interface publik. Jadi IP dari PC1 dan PC2 yang melewati interface Ether 2 akan diterjemahkan dengan NAT kita untuk mengakses IP publik yang ada di Ether 1. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi NAT ini nanti akan mengizinkan PC1 dan PC2 untuk mengakses internet dari cloud. Kita dapat menambahkan setnet masquerade dengan IP firewall, di router kita. IP firewall
NAT, add, chain, source NAT-nya, out interface, itu Ether 1, karena apa namanya, interface kita untuk mengakses IP public itu dari Ether 1, actionnya kita gunakan masquerade. Nah, kemudian kita bisa melakukan setting firewall. Sebelumnya kita cek apakah PC kita itu sudah terhubung dengan internet. Kita sudah bisa melakukan ping ke DNS Google, yaitu 8.8.8.8. Kemudian kita akan menggunakan firewall yang mana akan melarang atau tidak mengizinkan PC2 itu tadi untuk melakukan akses ke internet, tapi masih bisa diakses dari router. Nah, kita cek terlebih dahulu. PC2 memiliki IP 192.168.1.2. Nah, kemudian kita akan melakukan role drop dengan chain forward. Nah, karena kita mau blok traffic keluar ke internet, tapi tetap allow ping ke router, kita mainnya chain forward. Oke, kita bisa menggunakan IP firewall, filter, add chain forward, kemudian source address-nya itu 192.168.1.2, kemudian out interface-nya kita menggunakan Ether 1, kemudian action-nya kita drop. Oke. Dengan rule ini, setiap traffic dari IPVC2 akan melewati interface Ether 1 akan di-drop. Jadi PC2 itu akan secara otomatis tidak akan memiliki akses terhadap internet. Kita bisa menggunakan ping 8888. Nah, seperti yang tertera, yaitu tidak akan melakukan ping sama sekali karena memang apa namanya, traffic dari IPVC2 itu akan secara otomatis di-drop oleh firewall kita. Oke. Nah, sebenarnya kita bisa juga untuk melakukan block specific protokol, yaitu TCP dan ICMP. Nah, tapi yang akan kita gunakan ini adalah mengeblok seluruh traffic dari PC2, dari IP PC2 dengan firewall agar tidak bisa mengakses internet kita itu tadi. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.